Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kedatangan Putramu Yesus didahului oleh Yohanes Pembaptis yang dikatakan dalam perjanjian lama bahwa Elia akan datang. Dan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Bantu kami untuk seperti Nabi Elia, seperti Yohanes Pembandi, untuk mencari Engkau di atas segala sesuatu, bahkan mengorbankan segala sesuatu untuk menemukan Yesus dalam hidup kita. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa akan datang nabi baru atau Nabi Elia yang direpresentasikan dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan orang Yahudi tidak tahu dan tidak mengerti itu, tetapi Yesus mengindikasikan itu bahwa Elia adalah Yohanes Pembaptis. Bagaimana kita bisa mencoba merenungkan dua pribadi ini menjadi tanda kehadiran kedatangan Sang Mesias. Sang Mesias harus didahului dengan kedatangan Nabi Elia, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara, zaman Elia adalah zaman di mana bangsa Yahudi, Raja Ahab dan istrinya Yezebel mengabdi kepada Baal, membawa raja dan permasyurinya, membawa rakyatnya untuk melepaskan diri dari Yahweh. Elia berarti Yahweh adalah Allahku. Kalau dikatakan Yahweh adalah Allahku, adalah sejarah keselamatan itu harus diteruskan dan diluruskan. Dan Ahab dan Yezebel mengalihkan kepada Baal sebagai penyelamat bangsa Israel. Nah, Elia dipanggil Tuhan untuk menyatakan itu, Yahweh adalah Allahku. Dan nama Elia adalah Yahweh adalah Allahku. Jadi Elia mau menunjukkan bahwa kembali kepada kesesatan, ya, kepada dari dewa-dewa Baal, kembali kepada Yahweh, kembali kepada Tuhan yang benar. Dan itulah tugas Elia yang tidak mudah, karena harus melawan raja dan ratu. Dalam pergulatannya seorang diri, ia dapat menunjukkan bahwa sungguh-sungguh adalah Allah yang ia abdi adalah Yahweh. Dan sungguh-sungguh suatu pertentangan, suatu pergulatan, suatu peperangan antara Baal dan Yahweh. Nah, itulah kita lihat dalam pertandingan di Gunung Karmel. Ratusan dari nabi-nabi Baal dipenggal kepalanya oleh Elia karena korban mereka tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua kita lihat Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis? Jadi Yohanes Pembaptis adalah dari sepupunya Yesus yang berada di padang gurun, yang hidupnya penuh dengan askese, yang hidupnya penuh dengan mati raga, dan dia mencari dan mengenal panggilannya hidupnya, dan dia mengatakan, Yesuslah yang akan membaptis kalian. Aku membaptis dia dengan air, tetapi kalian akan dibaptis oleh Yesus. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Bagaimana si Yohanes ini dapat mengerti dan memahami hal tersebut? Nah, itulah berkat kesetiaan dia, berkat keheningan dia selama di padang gurun untuk mencari kehendak Tuhan. Dia mengenal Yesus lewat keheningan selama puluhan tahun. Ya, pewartaan pewahyuan itu dia terima lewat pergulatannya dan kesetiaannya untuk mengenal Yesus. Ada dua hal yang mau saya sampaikan dengan cara ini. Pertama adalah mengenal Yesus bukanlah gampang, ya, dan tidak mudah, dalam arti bahwa kita harus berani seperti Yohanes Pembaptis, berani untuk diam, hening, sunyi, ya, bergaul akrab dengan Yesus, berdialog dengan Yesus seperti Teresa Avila, berbicara dengan Yesus tentang hal yang sedang kita baca dalam Injil tersebut. Seperti misal hari ini kita bisa berdialog dengan Yesus. Yesus, siapakah Elia itu bagiku sekarang? Siapakah Yohanes Pembaptis itu bagiku sekarang? Ya, apakah aku harus hidup dengan askese, dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Engkau? Jadi suatu percakapan, suatu dialog yang sungguh-sungguh dengan Yesus tentang sesuatu yang sedang kita bicarakan. Jadi doa adalah suatu dialog, conversation yang akrab, percakapan yang akrab dengan Yesus. Nah, kita latih terus-menerus. Kita berdialog seperti halnya kita berdialog dengan orang yang kita sayangi, dengan sahabat.
seperti kata Santa Teresa Avila. Dan itu bukan yang gampang, tapi coba kita lakukan setiap hari. Maka lama-kelamaan kita akan merasakan suatu percakapan yang sungguh-sungguh dalam, dan kita merasa bahwa memang Yesus sungguh-sungguh berbicara dalam hati kita. Dan itulah satu hal. Yang kedua, Elia dan Yohanes Pembaptis mau mengatakan kepada kita adalah bahwa hati-hati dengan baal-baal palsu. Hati-hati dengan dewa-dewa palsu di zaman ini. Apapun juga yang seringkali kita rasakan dan kita alami, ya. Baal-baal palsu dalam hidup kita banyak hal, ya. Kekayaan, ya, harta, kenikmatan, kesukaan, kesenangan. Jadi segala sesuatu yang membuat itu seperti Allah dalam hidup kita, gitu loh. Nah, itulah maka dari di situ Elia tampil untuk menunjukkan bahwa Yahweh adalah Allahku. Tuhan yang diwartakan oleh Yesus, Tuhan yang diwartakan oleh para nabi semua dari Abraham hingga Yesus Kristus, itu adalah Allah yang benar dalam sejarah kontinuitas kita, ya. Maka di luar itu kita tidak boleh percaya apapun, karena itulah yang sungguh-sungguh Kristus kehendaki bagi kita, yang sungguh-sungguh Allah kehendaki bagi kita. Jadi kontinuitas itu, kesinambungan Abraham terus menerus, sejarah keselamatan di dalam sejarah pencipta, sejarah keselamatan sampai Yesus Kristus. Dan itu di luar itu bukanlah yang benar, baal-baal palsu. Dan itu merupakan sesuatu tantangan bagi kita. Ya, jadi saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya dan kita semua untuk memurnikan motivasi kita terhadap segala baal-baal palsu, terhadap dewa-dewa palsu dalam hidup kita. Di dalam Yesus, hanya Yesus, untuk Yesus kita sampai kepada Bapa. Dan inilah jaminan yang harus kita perjuangkan dan pergulati. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Hanya di dalam Yesus keselamatan, hanya di dalam Yesus kita sampai kepada Bapa. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.